warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Kurnia dengan NIM 2001-7004 dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik pada sebuah novel dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Yeni Hayati, SSMO. Baiklah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita harus tahu dulu apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik pada sebuah novel. Karena kedua unsur novel tersebut saling berkaitan dan saling berhubungan untuk membangun sebuah cerita. Baiklah, yang pertama kita akan membahas unsur intrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur pembangun yang berasal dari dalam teks. Bisa dikatakan bahwa unsur intrinsik adalah unsur dalam cerita itu sendiri. Unsur tersebut tidak hanya satu, melainkan ada banyak. Adapun subbagiannya yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan yang terakhir, amanat. Nah, selanjutnya unsur kedua yaitu unsur ekstrinsik. Adapun unsur ekstrinsik yaitu unsur pembangun yang berasal dari luar teks, biasanya berupa latar pribadi penulis maupun nilai-nilai dari luar. Unsur tersebut umumnya adalah biografi, kisah di balik layar, dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Setelah kita mengetahui apa-apa saja unsur yang ada dalam novel, kita masuk saja ke bahasan kita kali ini, yaitu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada salah satu novel angkatan Balai Pustaka, yaitu novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz. Nah, saya mau tanya, kalian tahu apa itu novel angkatan Balai Pustaka? Mungkin kalian berpikir Balai Pustaka itu tempat di mana buku diterbitkan. Ya, kalian betul sekali. Namun, Balai Pustaka juga diangkat sebagai nama dalam suatu angkatan sastra Indonesia yang dimana karya sastranya diterbitkan tahun 1920. Adapun karya-karya sastra yang ada pada novel itu adalah novel Azab dan Sengsara karya Merai Siregar, juga ada novel Siti Nurbaya. Kita semua pasti sudah mengenal novel yang satu ini. Tentu saja ini karangan Marah Rusli. Selanjutnya ada Tanah Air dari Muhammad Yamin dan juga novel Salah Asuhan dari Abdul Muiz, Darah Muda karya Jamaluddin Adinegoro, dan yang terakhir yaitu Sengsara Membawa Nikmat karya Sultan Sati. Nah, dari beberapa novel yang saya sebutkan tadi, yang akan saya analisis yaitu novel dari Abdul Muiz, yaitu Salah Asuhan, di mana novel ini menceritakan tentang kisah cinta antara dua bangsa dan dua budaya yang mengalami permasalahan di dalam menyatukan cinta mereka. Sekarang kita akan membahas unsur intrinsik dalam novel ini. Adapun yang pertama yaitu tema. Novel ini bertemakan adat istiadat, karena dalam novel ini terdapat percintaan yang bertentangan dengan adat dan agama, yaitu lebih tepatnya cinta dua perempuan yang mencintai seorang laki-laki dari sudut pandang yang berbeda. Akibatnya ketiga anak manusia ini menjadi korban perasaan. Dalam novel ini tergambar ambisi seorang laki-laki yang terlalu mencintai sesuatu tanpa berpikir apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia mengorbankan dirinya, keluarganya, bangsanya, serta agamanya. Yang kedua adalah alur. Alur dalam novel ini menggunakan alur maju, karena di sini diceritakan bagaimana awal pertemanan mereka sampai menikah dan meninggal. Selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan. Adapun tokohnya yaitu Hanafi, seorang pemuda bumi putra Solo terpelajar yang berwatak keras, sombong, emosional, dan durhaka terhadap ibunya. Dia memiliki wajah yang mirip dengan orang Belanda. Perilakunya juga mencerminkan orang Belanda yang selalu menghina orang bumi putranya sendiri. Yang kedua ada Corrie de Bussche, seorang gadis Belanda yang awalnya tinggal bersama ayahnya di Solo. Corrie memiliki paras yang cantik, berasal dari kelas atas dan terpelajar. Dia juga memiliki sikap yang sopan, ramah, dan kuat menghadapi Hanafi, walaupun sedikit manja dan keras. Yang ketiga ada Rapiah, seorang gadis desa bumi putra Solo yang dinikahi oleh Hanafi untuk pertama kalinya. Rapiah berwatak sabar dan setia mendampingi suaminya yang berwatak keras
dan tidak suka padanya. Rapiah termasuk istri yang baik, walaupun ia memiliki rasa malu yang tinggi. Yang keempat ada Ibu Hanafi, yaitu Ibu Maryam, seorang ibu yang rela berjuang demi hidup anaknya. Ia berusaha memenuhi semua biaya pendidikan anaknya. Bu Maryam selalu sabar dalam menghadapi anaknya yang durhaka. Namun, Ibu Hanafi adalah ibu yang pemaaf. Dia tidak memaafkan semua kesalahan Hanafi yang telah durhaka padanya. Yang kelima yaitu Ayah Kori, Tuan Dubuse. Ayah Kori memiliki sikap yang sopan, ramah terhadap semua orang, dan menghormati budaya orang timur walaupun ia orang barat. Walaupun dia selalu mengusirkan diri dari masyarakat setempat, Ayah Kori kemudian meninggal pada saat Kori di Betawi. Dan bukan hanya itu, masih banyak tokoh-tokoh lain yang ada dalam novel ini, seperti Syafi'i yang memerankan anak Hanafi dengan rapiah, Nyonya Vandamen, Tante Lien, Tuan Direktur, Piet, Tuan Administratur, pembantu Kori, Buyung, Simin, tukang pos, Nyonya Jansen, dan Mina. Adapun unsur intrinsik selanjutnya yaitu latar. Latar ini juga dibagi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Adapun yang termasuk latar tempat pada novel ini yaitu lapangan tenis Koto Anau atau di Solo, Padang, Betawi, Semarang, dan Surabaya. Selanjutnya latar waktu, yaitu terjadi semasa pendudukan bangsa Belanda terhadap Indonesia. Yang terakhir ada latar suasana, yang dalam novel ini banyak cerita yang bersuasana menegangkan, mengharukan, dan menyedihkan. Unsur selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang pada novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Dan hal ini ditandai oleh adanya kata ganti dia atau penggunaan nama orang. Selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini yaitu menggunakan bahasa Melayu. Namun juga terdapat beberapa kata dalam bahasa Belanda, bahasa Padang, dan juga bahasa Betawi. Dan juga terdapat beberapa peribahasa yang sering dituturkan oleh Ibu Hanafi. Dalam novel ini ada beberapa majas, yaitu majas hiperbola, majas perumpamaan, majas asosiasi, majas litotes, dan yang terakhir majas metafora. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang terdapat dalam novel ini yaitu belajar mengenai bangsa lain itu bagus, tetapi tetap harus memiliki akar yang kuat terhadap kebudayaan bangsa sendiri, dan juga berbaktilah kepada orang tua dan jangan durhaka kepadanya. Dan jika segala sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan emosional dan kekerasan, maka kehancuran dan kegagalanlah yang akan kita dapatkan. Itulah unsur intrinsik yang ada dalam novel Salah Asuhan ini. Selanjutnya kita akan masuk ke unsur ekstrinsik yang ada pada novel ini. Adapun yang pertama kita akan membahas biografi dari pengarang novel ini, yaitu Abdul Muiz. Abdul Muiz lahir di Sungai Pua, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 3 Juli 1883 dan wafat di Bandung, Jawa Barat pada 17 Juni 1959 pada usia 75 tahun. Ia adalah seorang sastrawan dan wartawan Indonesia. Adapun karya sastra yang dihasilkan diantaranya yaitu novel Salah Asuhan pada 1928 yang juga difilmkan oleh Asrul Sani pada tahun 1972. Selanjutnya ada novel Pertemuan Jodoh pada 1933, novel Surapati 1950, dan yang terakhir Robert Anak Surapati 1953. Yang kedua yaitu kisah di balik layar atau disebut juga latar belakang penciptaan. Latar belakang penciptaan berasal dari luar diri pengarang, karena pada novel ini pengarang hanya sebagai sudut pandang orang ketiga yang mengetahui segala hal atau serba tahu. Di zaman ini kisah seperti ini banyak terjadi akibat Belanda datang dan menetap di pribumi. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Terdapat beberapa nilai seperti nilai moral. Adapun yang termasuk ke dalam nilai moral yaitu adanya penolakan secara halus dan tidak menyakiti hati saat ada yang menyatakan perasaan. Buktinya ketika Hanafi mengemukakan isi hatinya, walaupun Kori telah mengetahui bahwa Hanafi akan menikah dengan Kori menolak secara halus. Selanjutnya ada nilai adat istiadat.
yang termasuk ke dalam nilai adat istiadat, yaitu adat istiadat pada saat itu tidak memperbolehkan seorang wanita atau pria yang berbeda bangsa dan bersatu dalam cinta atau saling mencinta. Dan juga terdapat nilai pendidikan, yaitu dapat dilihat pada saat Polri pindah ke Semarang untuk meneruskan pendidikannya. Selanjutnya ada nilai sosial. Diskriminasi kelas sosial di cerita ini sangat terlihat, contohnya perbedaan terhadap bangsa pribumi dan Eropa. Di kalangan pribumi pun terjadi diskriminasi terhadap masyarakatnya sendiri. Di zaman ini ada golongan orang yang disebut bujang, yaitu pembantu yang mengabdikan seumur hidupnya kepada sang majikan. Ini mirip dengan perbudakan yang terjadi di zaman feodal. Bujang yang terdapat dalam Salah Asuhan adalah Simin, bujangnya keluarga Debuse, dan Buyung, bujangnya keluarga Hanafi. Novel ini juga ada kaitannya dengan zaman sekarang, karena dalam novel ini banyak menceritakan tentang kedurhakaan seorang anak pada ibunya, yang sekarang banyak terjadi di kalangan pemuda-pemudi Indonesia. Sungguh keadaannya sangat memprihatinkan. Di sini juga dijelaskan bahwa adanya orang yang melupakan adat istiadat sendiri. Sebagaimana kita tahu, saat ini remaja Indonesia sudah mengalami pergeseran nilai dan budaya. Itulah unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz ini. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu adapun kehidupan sosial yang digambarkan pada novel ini adalah kehidupan pribumi pada masa penjajahan Belanda. Ketika pribumi melewati garis kepribumiannya dan berusaha sejajar dengan bangsa Eropa, yang terjadi adalah seperti yang dialami oleh Hanafi, yaitu pengucilan dari kedua belah pihak, baik dari pribumi sendiri yang memang dihindari oleh Hanafi maupun pihak dari bangsa Eropa yang memandang rendah pribumi. Perkawinan antara bangsa Eropa dan pribumi pun akan mendapat tentangan dari kedua belah pihak. Namun kehidupan sosial yang ditampilkan dalam Salah Asuhan ini memiliki perbedaan kehidupan sosial masyarakat Indonesia saat ini. Sekarang ini tidak ada lagi diskriminasi terhadap pribumi asli. Perkawinan campur antara bangsa pun bukanlah satu hal yang tabu lagi. Karena kemampuan dan keberanian Abdul Muiz itu, Salah Asuhan merupakan novel rekomendasi untuk dibaca dan diartikan sebagai perjuangan rahasia bangsa Indonesia. Pesan dalam novel ini memperkuat agar globalisasi tidak menghilangkan kebudayaan tradisional. Untuk itu kita harus melestarikan kebudayaan tradisional. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Ana Kurnia, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.